Halo Gan, ketemu lagi dengan saya Abai dari Pantau Aja Channel. Di tangan saya saat ini sudah terdapat sebuah smartphone. Ini adalah Xiaomi Pocophone F1. Apakah saya akan mereview smartphone ini? Tentunya tidak ya Gan, karena video untuk review penggunaan smartphone ini dalam jangka panjang sudah saya buat pada video sebelumnya. Pada video ini saya akan membahas tentang case-nya. Seperti yang kita ketahui, smartphone zaman sekarang itu dalam kardus pembeliannya biasanya sudah terdapat case silikon yang seperti ini. Tapi tentunya kebanyakan orang tidak akan puas karena ini case-nya tipis sekali ya. Dan juga kalau digunakan dalam waktu yang cukup lama dia akan mulai menguning. Selama saya menggunakan smartphone ini, saya sudah beberapa kali berganti-ganti case. Jadi pada video ini saya akan menunjukkan kepada Agan case-case yang pernah saya coba, yang saya gunakan untuk smartphone ini, agar bisa jadi bahan referensi untuk agan-agan semua. Oke, sekarang langsung kita mulai aja untuk video perbandingan dan review case-nya. Ini adalah case pertama. Ini mereknya autofocus ya kan. Ini bentuknya tipis seperti ini. Dia terbuat dari bahan silikon. Kalau kita pasang pas pada smartphone-nya, ini untuk lubang kamera juga pas untuk sidik jari dan LED flash, dan untuk tombol-tombolnya juga enak ditekan. Kita lihat port-portnya dan grill speaker juga pas, dan di atas sini untuk lubang aux-nya juga pas. Case ini dia tidak membuat smartphone-nya jadi kelihatan lebih tebal. Dan untuk pojok-pojoknya dia terdapat sedikit tonjolan seperti ini untuk pengaman kalau dia jatuh. Ini case-nya saya beli seharga Rp20.000. Sekarang kita lanjut ke case berikutnya. Dan ini adalah case kedua yang akan kita review. Ini case-nya sudah terlihat agak kusam ya kan. Ini sebenarnya dia warna biru dongker, tapi dia jadi agak hitam karena sudah lama saya gunakan, karena ini salah satu case yang sering saya pakai. Dan kalau kita pasang seperti ini, oke, dia membuat smartphone kita jadi terasa sedikit lebih tebal, tapi untuk pegangannya, gripnya dia mantap. Dan untuk pojok-pojoknya dia cukup bagus untuk melindungi. Dan kita lihat ini lubang-lubang portnya, dia cukup presisi. Untuk tombol-tombol yang di samping ini juga cukup slicky, tapi dia terasa lebih keras ya dibanding yang case yang pertama tadi. Dan untuk lubang kamera juga pas. Nah, ini di atas juga pas. Untuk di sininya dia sedikit lebih tebal, dan ini lebih bagus karena ini akan memberikan proteksi lebih untuk smartphone ini. Karena smartphone ini penggunaan case ini saya pernah jatuh, tapi dia tidak menghasilkan retak atau pecah di layarnya karena terlindungi dengan baik oleh bibir depan case-nya nih. Ya, ini dia seperti garis-garis gitu, dan di sini ada action karbon ala-ala gitu ya kan. Sekarang kita langsung lanjut ke case berikutnya. Dan ini adalah case berikutnya. Oh ya, saya lupa menyebutkan, untuk case yang kedua tadi harganya saya beli Rp35.000 ya kan. Dan ini adalah case selanjutnya. Ini dia dalamnya seperti silver gini, dan dia cukup tipis, elastis ya. Untuk samping-sampingnya ada seperti pelindung seperti ini. Kalau dipasang, dia membuat smartphone ini terasa tipis seperti ini. Untuk tampilan belakangnya dia polos hitam dop seperti ini. Di sampingnya terdapat tekstur-tekstur yang cukup membuat kita mudah dalam menggenggam smartphone-nya. Ini, dan lihat aja. Case ini saya belinya harganya sekitar Rp40.000. Jadi sedikit lebih mahal daripada case yang tadi. Dan untuk lubang-lubang portnya ini juga cukup pas. Ini lubang kameranya, dia model terpisah dengan LED flashnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke case berikutnya.
Dan untuk case yang keempat, ini dia sama-sama bermerek autofocus juga ya kan. Tapi ini adalah salah satu case favorit saya yang sedang saya gunakan saat ini, yang menggantikan case yang nomor 2 ini tadi. Karena dia fisiknya hampir mirip. Nah, ini dia bahannya lumayan tebal ya kan. Jadi dia perlindungannya cukup bagus. Sekarang kita pasang. Ini akan lihat aja. Nah, dia di sininya ala-ala karbon gitu ya kan. Teksturnya itu dia tekstur karbon. Jadi keren. Nah, di sini dia agak dop. Untuk lubang-lubangnya ini untuk port jack audio. Dan ini untuk tombol-tombolnya dia cukup nyaman kan. Nah, ini karena dia agak menonjol dikit seperti ini. Ini untuk lubang-lubang portnya dia cukup akurat, bahkan ini pas ya, saya suka. Nah, ini untuk grill speakernya sama sekali tidak terhalang. Dan untuk pilnya ketika digenggam itu cukup nyaman. Makanya ini merupakan salah satu case yang saya gunakan saat ini, karena ini sampai sekarang adalah case favorit saya. Oke, sekarang kita lanjut untuk case selanjutnya. Dan ini adalah case yang kelima. Nah, ini dia terdapat perbedaan ya kan daripada case-case yang sebelumnya. Kalau case yang sebelumnya tidak terdapat ring seperti ini, hanya polos saja, dan ini dia berbeda karena dia terdapat ring yang berguna untuk pegangan, dan juga ini ada untuk menempel kalau kita menggunakan holder handphone yang menggunakan magnet. Dan ketika dipasang dia pas. Untuk perlindungannya saya rasa dia setara dengan yang nomor 4 dan nomor 2 tadi, karena ininya bibirnya cukup tinggi, jadi akan melindungi kalau smartphone-nya jatuh. Nah, ini ketika ininya kita gunakan, ini akan pas, memudahkan kita dalam memegang smartphone-nya. Untuk lubang-lubang kameranya ini presisi, untuk lubang LED flash juga presisi, ini akan lihat. Ini untuk port di atas juga presisi, lubangnya juga pas. Dan ini tombol-tombolnya juga enak diklik. Ini lebih enak daripada case-case sebelumnya. Ini klikinya lebih enak. Nah, ini salah satu case yang terkeren yang saya punya. Cuma masalahnya karena dia terdapat ring seperti ini akan mengganggu saya ketika saya memakai gamepad seperti ini, karena dia kan tidak flat atau tidak rata. Nah kan, jadi agak susah untuk dimasukkan karena si ringnya ini mengganjal kalau kita pasang di gamepad seperti ini. Itu aja kekurangannya yang membuat saya tidak terlalu memakai case ini. Dan yang keenam atau case yang terakhir, ini adalah case yang paling berbeda daripada case-case yang saya review sebelumnya, karena dia bahannya itu berbeda. Ini dia ada campuran seperti plastiknya, dan di bagian samping-sampingnya ini karet silikon. Bagian dalamnya juga menggunakan karet silikon. Ini terasa sedikit lebih berat, dan dia sama seperti yang nomor 5 tadi, terdapat ring juga untuk pegangan. Sekarang kita coba pasang. Oke, ini dia terlihat seperti agak-agak seperti robot gitu ya kan. Dan saya akui ini yang paling kokoh dibanding case-case yang sebelumnya. Untuk bagian atasnya sini juga dia cukup tinggi, dia akan melindungi kalau smartphone-nya jatuh. Dan pegangan ini pas, ini enak ya kalau dipegang seperti ini. Kita lihat untuk port-portnya ini juga presisi. Ini lubang grill speaker, grill untuk speakernya dua-duanya aman. Ini untuk lubang port USB Type-C nya. Untuk kamera juga dia modelnya menyatu gini, tidak terpisah, tapi ini dia tinggi untuk melindungi lensanya, lebih aman. Dan ini di samping-sampingnya seperti ala-ala karbon gitu, dipegang agak sedikit licin ya, tapi karena dia ada ini, si ringnya ini tentu
jauh lebih aman kalau digunakan misalnya untuk berfoto gitu, untuk mencegah smartphone-nya jatuh. Ini lubangnya juga pas, semuanya pas, tapi kelemahannya dia membuat smartphone ini jadi sedikit lebih berat ya, mungkin karena memang bahannya campuran dari silikon dan plastik polikarbonat seperti ini. Oke, demikian tadi kan video untuk review 6 buah case yang ada di sini. Kalau Agan suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like. Kalau Agan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan saja kan komentar di bawah. Saya akan coba bantu jawab. Dan pastikan agar Agan untuk subscribe ke channel ini, agar channel ini makin berkembang dan Agan akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton.